Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar tak semua? Baik. Alhamdulillah ya, semuanya sehat walafiat. Ada teman tak yang lagi sakit gak serangan? Gak deh. Nah, alhamdulillah berarti sehat semuanya deh. Jadi sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Silahkan datang nak, doanya dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Oke. Jadi sebelum kita lanjut, saya mau mengabsen dulu kehadirannya. Iqbal, Hendra Wijaya, Girgi, Gatot Sugiarto, Rias Rala, Nur Ilmi Anissa, Jumratul Husna, Nurul Fauzia, Nurlina, Vidya Desianti, Nur Hikmah, Nadia, Hasnia, Susi Susanti, Reski Nur Aisyah, siapa yang present? Udah ya? Oke. Taklim dulu. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajarannya hari ini, Ibu mau tanya-tanya dulu kalian dengan pelajaran sebelumnya yang masih terkait dengan pelajaran kita hari ini. Kalian masih ingat apa itu atom? Masih ingat? Masih? Ya. Coba Susi nak. Susi. Apa itu atom nak? Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda. Ya, atom adalah bagian terkecil dari suatu benda. Oke, sekarang coba Rias. Apa bagiannya atom nak? Ada berapa bagian atom? 3. Ada 3. Apa yang pertama? Proton, Kemudian elektron, dan neutron. ada yang bisa lebih keras suaranya? Coba Nadia. Buka maskernya nak kalau bicara. Dia hilang. Bagaimana caranya? Lihat. Aku post dulu. Sudah? Oke, sudah ya? Oke, sekarang coba Nadia. Apa bagian dari atom? Susah banget tak? Neutron Dan proton ya. Jadi ada neutron, ada proton, ada elektron. Yang muatannya positif apa? Coba Ilmi. Yang muatannya positif namanya proton. Yang muatannya negatif namanya elektron. Yang netral? Neutron. Nah, sekarang saya tanya, Gatot. Ya, Gatot, yang mana yang berpindah? Proton, elektron atau neutron? Elektron. Elektron. Kalau bicara boleh buka maskernya ya. Nanti selesai bicara baru. Oke. Jadi semuanya masih ingat pelajarannya sebelumnya ya. Jadi hari ini itu kita akan belajar tentang listrik statis ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang listrik statis. Masih ada hubungannya dengan pelajaran tentang atom. Nah sekarang ibu punya pulpen, ibu punya kertas, punya yang lain coba siapkan juga pulpen dengan kertasnya. Nah, kalian siapkan sobekan kertas. Coba kertasnya disobek-sobek kecil nak.
kertas bekas ya, boleh kertas bekas. Nah, oke sudah, sedikit saja. Nah, coba. Nah, sekarang pulpennya digosok-gosok. Yang laki-lakinya boleh gosok-gosok di rambut. Kalau perempuannya boleh gosok-gosok di bajunya. Nah, coba gosok. Gosok-gosok. Coba dipraktek. Nah, gosok di rambut, kasih keras-keras. Nah, mana potongan kertasnya? Kalau sudah lama-lama, coba dekatkan pulpennya ke potongan kertas tadi. Apa yang terjadi? Coba lihat. Apa yang terjadi? Terangkat tidak? Terangkat. Nah, diulang. Kalau belum coba diulang. Kasih keras ke sini. Nah, terangkat potongannya. Terangkat tidak? Nah, kertasnya potongnya kecil-kecil, ya. Nah, bisa? Paling bagus ya. Terangkat kan? Terangkat. Coba ambil lah. Angkat coba. Paling bagus itu rambut. Guys, kita terangkat. Nah, ya terangkat ya. Nah, oke. Jadi ini yang akan kita pelajari nanti kan. Yang akan kita pelajari adalah fenomena ketika pulpen bisa mengangkat potongan kertas. Apa yang terjadi sehingga hal tersebut bisa terjadi seperti itu? Apa yang menyebabkan? Ya, nah itulah yang dimaksud dengan fenomena listrik statis. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Kemudian coba perhatikan di atas. Coba perhatikan di atas tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi ada 7 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, coba disimak baik-baik. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan pengertian listrik statis setelah melakukan studi literasi. Paket materi listrik statis. Jadi sebentar kita akan studi literasi. Artinya kita membaca bukunya, kemudian mencari apa pengertian dari listrik statis, ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memberikan 2 contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari setelah mengamati video pembelajaran. Artinya nanti ada pengamatan video. Setelah mengamati video, kalian bisa tahu contoh lain gejala listrik statis. Di samping yang tadi kita lakukan yang gosok-gosok itu sudah salah satu contoh. Kita bisa sebutkan contoh yang lain, ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi 2 jenis muatan listrik setelah melakukan praktikum virtual PET. Ya. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan interaksi 2 muatan listrik dengan benar setelah melakukan praktikum virtual PET. Yang kelima, peserta didik dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosokkan pada rambut yang kering setelah melakukan praktikum virtual PET. Jadi di penggaris plastik pada rambut yang kering bisa diganti dengan pulpen pada rambut yang kering tadi. Kemudian yang keenam, peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan muatan listrik setelah praktikum virtual. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan listrik statis dengan kerja diri setelah melakukan diskusi kelompok. Masih lanjut. Jadi ada beberapa kegiatan nanti yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah studi literasi. Artinya kalian membaca bukunya, kemudian ada juga bahan ajar. Kemudian yang kedua, menonton video, ya, menonton video. Kemudian yang ketiga ada praktikum virtual. Apa itu praktikum virtual? Nah, artinya kita praktikum bendanya tidak ada di depan mata, tapi lewat HP atau lewat laptop. Ada di HP-nya? Ya. Kemudian apalagi yang terakhir kita lakukan diskusi, ya. Kalian nanti diskusi dalam kelompoknya setelah praktikum untuk menjawab soal-soal di LKPD, ya. Nanti setelah itu kalian akan presentasi. Artinya satu kelompok naik ganti-gantian. Oke, dipaham? Nah, kemudian penilaian. Kan ada tujuan pembelajaran. Untuk mencapai
kita selama proses pembelajaran. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Ada nanti soalnya saya bagikan setelah pelajaran berakhir. Nah, kita kerja modelnya pilihan ganda 10 nomor, ya. Kemudian ada penilaian keterampilan. Keterampilan itu selama kita proses pembelajaran dalam hal presentasinya, diskusinya, kemudian bagaimana kalian mengamati praktikum PET-nya. Nah, itu semua akan Ibu nilai. Oke, dipaham sampai sini? Paham? Oke. Ada HP kan? Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan intinya ya. Kalian sudah terbagi menjadi 5 kelompok ya, ada 5. Jadi saya tentukan dulu ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Sekarang yang kalian lakukan adalah studi literasi. Artinya membaca, kemudian mencari pengertian dari listrik statis. Nah, itu bukunya ada, boleh baca di buku atau di dalam bahan ajar yang saya bagikan ini. Ya, jadi kerjanya per kelompok ya. Silakan dibaca kemudian temukan apa itu listrik statis ya. Silakan dibaca. Nah, saya kasih waktu kalian 5 menit ya. 5 menit. Kemudian ini yang KPD-nya. Dan KPD-nya yang kalian nanti isi. Jadi ada yang nanti di dalam sana ya. Jadi ini yang KPD-nya. Nanti tulis di sini kelompok berapa kita nih? 3, nama kata. Kemudian yang pertama kita lakukan nanti baca nih. Baca apa petunjuknya. Ini ya. Nah, ini yang pertama kita lakukan, yang nomor 1. Jadi nanti kita jawab di sini. Apa itu? Jadi coba dibuka ya. Cari pengertiannya listrik statis. Jadi ada yang baca bukunya, ada yang baca itu yang saya bagikan ya. Karena kamu nanti digabung saja. Ya, jadi ya, tulis namanya teman sana. Boleh satu orang baca dulu, satu orang baca. Ya, silakan ditulis ya. Tulis di KPD-nya. Pengertian listrik statis.
berikut ini. Jadi diamati videonya. Jadi coba diperhatikan video di atas ya. Biasa kalian lihat seperti ini kalau hujan. Apa? Apa namanya? Sukses sekarang. Apa? Petir. Ya. Oke, petir. Jadi petir biasa kalian saksikan dalam kehidupan. Ini yang tadi saya maksudkan. Pada saat televisi baru saja dimatikan, tiba-tiba di sentuh layarnya biasa ada tersetrum. Kayak nasengat gitu. Itu yang dimaksud dengan listrik statis. Jadi listrik statis bisa ditemukan dengan cara menggosokkan kedua benda. Seperti tadi kalian menggosokkan pulpen dengan baju atau dengan rambut. Sama seperti ini. Kenapa petir bisa disebut dengan listrik statis? Asal muasalnya seperti ini, nah. Jadi itu awan saling bergesekan dengan sesama awan, ya. Kalau tadi pulpen bergesekan dengan baju, kalau ini awan bergesekan dengan sesama awan, sehingga itu elektronnya berpindah, berkumpul pada awan yang gelap itu. Nanti akan kita lihat ya, bergesekan akhirnya ditarik semua pada elektronnya. Kapan terjadi petir seperti tadi? Ya, jadi nanti perhatikan. Ada petir muncul seperti itu. Petir muncul karena perbedaan muatan. Ini negatif. Ulangi tak? Tetap saja nanti dia jadi petir itu gejala listrik statis dalam skala besar, ya. Skala besar. Kenapa saya bilang skala besar? Karena muatan yang berpindah itu besar. Sampai bisa orang mati kalau kena petir kan? Sedangkan kalau dalam skala kecilnya seperti tadi, ketika kalian menggosokkan pulpen didekatkan dengan kertas, nah itu skala kecil, ya. Ketika televisi disentuh seperti ini, nanti akan tersetrum, itu skala kecil semua. Nah, kemudian bagaimana tadi awan petir bisa disebut sebagai gejala
kelihatannya duluan petir, baru kedengaran guntur. Jadi begitu. Nah, sekarang kalian tadi sudah lihat videonya. Sekarang coba lihat LKPD-nya yang nomor 2. Yang di bawahnya yang tadi kita kerja. Ada LKPD-nya nomor 2. Sudah? Nah, setelah mengamati video, sekarang tuliskan minimal 2 gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kalian jumpai. Coba. Nah, dituliskan di situ. Paham Ki? Tadi kan saya sudah jelaskan toh? Tadi contohnya petir. Contoh lainnya kira-kira apa? Kan tadi juga di video. Yang dalam skala kecil. Nah, setelah kalian tadi nonton video, apa contoh gejala listrik statis yang kalian lihat di video tadi? Yang kalian lihat di yang kalian lihat di video saja tadi, nah. Nah, apa? Apa? Apa tadi yang kalian lihat di video? Gejala listrik statis yang tadi kalian lihat di video apa? Nah, betul. Apa? Betul tadi yang bilang ini. Tulis mungkin. Kemudian apa lagi? Ada lagi tadi satu. Tulis apa tadi yang kalian lihat di video? Ya, bahasa saja pakai bahasa. Nah, saat menyentuh televisi yang baru saja dimatikan, bukan dijalankan. Saat menyentuh televisi yang baru saja dimatikan. Jadi selain yang ada di video tadi, selain yang ada di video tadi, kita juga bisa ingat-ingat di sehari-harinya kalian ada tidak kejadian seperti itu? Tapi skalanya lebih kecil. Contohnya tadi kalau gosok-gosok pulpen kasih dekat ke potongan kertasnya tertarik. Atau biasa pakai sisir. Biasa pakai sisir tidak? Kalau kalian pakai sisir begini, baru sekali dikasih tinggal itu sisir, tertarik tidak rambutmu. Kayaknya itu rambutmu berdiri kalau kasih dekat dengan sisir. Nah, itu juga. Contoh lainnya, biasa menyetrika. Kalau dimatikan listrika, bukan listrik dari kabelnya. Biasa kalau kita habis gosok-gosok, kayak itu kain tertarik naik, ikut tertarik naik. Itu juga termasuk gejala listrik statis. Jadi jangan terpaku di video yang tadi. Sudah tulis? Tangan yang dilihat tadi kalau dimatikan terasa apa? Terasa ada yang menyengat. Ya, tulis nih. Pakai maskermu. Jadi tangan yang didekatkan dengan TV yang baru saja dimatikan terasa menyengat. Oke, sudah? Sudah, nak? Biasa juga itu balon. Balon itu kalau digosok-gosok di badan, kasih dekat dengan rambutmu berdiri.
gejala listrik statis pada LKPD-nya? Sudah? Sudah. Nah, sekarang coba lihat LKPD-nya nomor 3 yang gambarnya seperti itu nah di atas. Ya. Coba lihat LKPD-nya nomor 3. Nah, sekarang yang kalian lakukan adalah membuat rumusan masalah. Ya. Buat rumusan masalah atau identifikasi masalah berdasarkan gambar yang ada pada LKPD yang nomor 3. Jadi di sini salah satu cara memperoleh benda bermuatan listrik adalah dengan cara menggosok. Tadi kan sudah dipelajari ya, dengan cara menggosok. Contohnya tadi pulpen digosok. Nah, kalau ini gambarnya itu balon digosok dengan apa? Kain wol atau benang wol ya. Nah, salah satu cara memperoleh benda bermuatan listrik dilakukan dengan menggosok agar elektron dari benda yang satu pindah ke benda yang lain. Artinya kalau ini balon digosok dengan wol, elektron dari wol akan berpindah ke balon. Sekarang ada gambar kedua, balon dengan kaleng. Ada balon dengan kaleng. Nah sekarang identifikasi kira-kira apa pertanyaan bisa muncul dari gambar ini. Ya, oke silakan. Ini maksud. Oke sekarang sudah ya, sudah bikin rumusan masalahnya. Coba kelompok 4 bacakan rumusan masalahnya. Jika balon digesek dengan wol, apa yang terjadi dengan balon? Kemudian Kedua, apa yang akan terjadi jika balon didekatkan dengan kaleng? oke, jadi itu rumusan masalahnya kelompok 4. Ya, yang pertama, apa yang akan terjadi jika balon digosok dengan benang wol? Kemudian yang kedua, apa yang akan terjadi jika balon didekatkan dengan kaleng? Buka pet listrik statis. Ini yang pertama, bisa balon yang di atas boleh dibawa. Klik. Nah, dapat seperti ini? Sudah? Dapat seperti ini? Nah, klik play. Muncul pet. Ada? Muncul seperti ini. Nah, sekarang ada muncul gambar seperti ini? Nah, oke. Sekarang coba lihat LKPD-nya. Lihat yang di LKPD nomor 4. Lihat LKPD nomor 4. Sudah? Nah, ini urutan langkah kerjanya yang akan kita lakukan A sampai D. Ya, A B C D. Nah, nanti datanya lihat di hasil pengamatan halaman selanjutnya ada tabel. Kalian nanti isi di sini interaksi yang terjadi. Setelah kalian lakukan seperti aplikasi di atas, nanti kalian gerakkan, nanti hasilnya catat di sini. Apa interaksi yang kamu lihat? Apakah tolak menolak? Apakah tarik menarik? Ya, interaksinya bisa tolak menolak, bisa tarik menarik. Ya. Setelah itu, ada soal di bawah. Ada berapa nomor ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nomor. Silakan kalian kerjakan analisis jawabannya berdasarkan apa tadi yang kalian lakukan, apa datanya. Boleh buka buku literaturnya, bahan ajar atau buku teks, atau bisa buka internet untuk membantu kalian menganalisis data tersebut. Ya, nah, Ibu kasih contoh cara penggunaannya ini aplikasi. Jadi coba buka masing-masing. Misalnya di A ini kan gunakan 1 balon. Coba buka LKPD-nya. Di situ dikatakan gunakan 1 balon. Berarti 1 balon saja dipakai. Kan ini balon bisa 2, bisa 1. Ini kalau 1 balon. Kalau 2 balon. Nah, kalau 1 balon. Nah, jadi gunakan 1 balon dulu. Ya. Nah, setelah itu apa dilakukan?
gosok balon pada baju wall. Jadi ini balon, bawa ke sini. Gosok. Ya. Setelah itu kembalikan ke tengah. Nah, lepaskin. Lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Mendekat. Kalau mendekat berarti tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik terjadi antara apa dengan apa? Begitu caranya. Jadi ikuti Mina. Langkahnya A sampai D. Paham Ki? Nah, silakan dikerja. Ya. Udah bilang kan? Sekarang coba lihat sambil kerja itu perhatikan ke sini. Yang pertama yang tentu A dan B sudah kan? A yang gunakan satu balon, geser pada baju wall, kemudian apa yang terjadi? Tarik ya. Sekarang dekatkan ke tembok, apa yang terjadi? Kalau dia apa yang terjadi antara balon dengan tembok? Tarik menarik. Kalau dia berdempetan berarti tarik menarik. Sekarang bagian C, gunakan dua balon. Caranya reset dulu balonnya, reset. Nah, kemudian ambil satu balon. Jadi sudah ada dua balon. Sekarang gosok dua balon pada kain wall. Gosok dulu yang pertama. Baru gosok yang kedua. Nah, sekarang kasih dekat ki balon dengan balon, apa yang terjadi? Tolak. Ya, oke. Sekarang yang keempat. Reset ki dulu nah. Karena cuma satu balon yang akan digosok. Misalnya balon hijau digosok. Kemudian didekatkan dengan sesamanya balon. Apa yang terjadi? Tolak. Jadi kelihatannya tolak menolak ya. Tapi coba perhatikan kita baik. Coba perhatikan kita baik, ini yang keempat. Jadi balon digosok, satu balon digosok dengan baju wall. Menjadi bermuatan apa Ki? Menjadi negatif. Karena itu baju wall elektronnya pindah ke balon. Sekarang lihat di balon yang hijau. Coba lihat balon yang hijau. Balon yang hijau tidak digosok. Berarti dia netral. Nah, sekarang dekatkan Ki dengan balon yang tadi digosok. Dia bagaimana? Tarik menarik seharusnya karena dia berbeda muatan. Perhatikan Ki dulu nah. Saya ulang dari yang pertama, yang satu balon. Kalau ini balon, perhatikan Ki. Kalau ini balon kuning digosok ke kain wall, perhatikan Ki. Minusnya elektronnya baju pindah ke balon. Lihat nih muatannya, baju menjadi positif, balon menjadi negatif. Apa yang terjadi kalau gitu? Tarik menarik. Jadi bisa disimpulkan kapan suatu benda tarik menarik kalau muatannya sama atau muatannya berbeda? Kalau muatannya beda.
Kalau dua balon sama-sama digosok. Balon pertama saya gosok. Kemudian ambil lagi satu balon, saya gosok juga. Berarti sama-sama balon negatif dengan negatif. Negatif dengan negatif kalau dikasih dekat seharusnya bagaimana? Tolak? Nah, tolak menolak karena dia berbeda, sama muatan. Jadi kalau positif ketemu positif, dia akan tarik menarik. Betul salah? Salah. Nah, kalau positif dengan positif, dia akan tolak menolak. Negatif dengan negatif, negatif dengan negatif tolak menolak juga, ya? Paham Ki? Nah, itu intinya sebenarnya ini aplikasinya PET. Kita mau lihat kapan benda tarik menarik, kapan benda tolak menolak. Jadi benda tolak menolak kalau muatannya sama. Kalau muatannya berbeda, benda tarik menarik. Kemudian kalau suatu benda digosok, yang berpindah adalah elektronnya berpindah, ya. Jadi bukan protonnya atau neutronnya yang berpindah, tapi elektron. Benda yang digosok menjadi bermuatan negatif. Misalnya tadi pulpen digosok ke baju, yang mana menjadi negatif? Pulpen, karena pindah dari baju ke pulpen. Nah, sama tadi kalau balon dengan wol digosok, yang mana menjadi negatif? Balon, karena negatifnya elektronnya wol pindah ke balon. Paham ya kita pusing? Harus paham. Nanti soalnya tidak bisa menjawab. Itu bisa dijawab berdasarkan apa tadi yang kamu lakukan. Misalnya nomor 1, apakah yang terjadi antara balon dan mikrowol ketika digosok? Yang kamu lihat, yang terjadi ketika balon dan mikrowol digosok, muatan elektronnya baju pindah ke balon. Kemudian ketika didekatkan, ini, tuh, yang terjadi antara baju dan balon dan mikrowol. Muatan elektronnya baju pindah ke balon. Kemudian setelah didekatkan, mereka tarik menarik karena beda muatan. Oke, caranya begini. Paham tak? Jadi dijawab berdasarkan apa tadi yang kalian lakukan, kemudian apa tadi hasil pengamatanmu. Tadi waktu menggosok itu balon ke baju, apa yang kelihatannya pindah? Elektron ke baju pindah ke balon, sehingga balon menjadi muatan negatif, baju muatan
menarik. Nomor 3, sebuah balon digosokkan pada baju wall lalu diikat satu sama lain. Interaksi yang terjadi itu tolak menolak. Perlakuan yang keempat itu sebuah wall digosokkan menggunakan baju wall didekatkan dengan baju dengan balon lain yang tidak digosok. Interaksi yang terjadi itu tarik menarik. Analisis hasil berdasarkan hasil pengamatan diskusilah pertanyaan berikut. 1. Apakah yang terjadi antara baju dan baju wall, balon dan baju wall ketika digosokkan? Jawabannya itu yang terjadi adalah muatan elektron baju berpindah ke balon, dan jika diletakkan maka balon dan baju wall akan tarik menarik karena muatan antara baju wall dan balon berbeda. Nomor 2, bagaimana ya? Ada 2, negatif dan positif. Negatif bisa berpindah dan positif tidak bisa berpindah. Lanjut, berikutnya. Nomor 6, ada berapa jenis interaksi yang terlihat pada percobaan tersebut? 1. Tarik menarik dan tolak menolak. Oke nak, coba. Jadi kalian sudah melakukan pengamatan ya. Nah, sekarang ibu perlihatkan slide ini untuk menambah pengetahuan kalian tentang apa itu listrik statis. Ya, jadi listrik statis itu adalah listrik yang dalam keadaan diam. Ya, jadi ada orang yang pertama kali menemukan fenomena listrik statis ini, namanya Thales of Miletus, ini orangnya. Jadi pada zaman berabad-abad yang lalu, ya. Caranya dia temukan itu ada batu, ada semacam batu namanya batu amber. Dia gosok-gosok, kemudian ketika dia dekatkan ke bulu binatang, bulu hewan angsa saat itu, ternyata itu bulu tertarik oleh itu batu. Ya, jadi itu batu dia gosok-gosok, kemudian dia dekatkan ke bulu, tertarik itu semua bulu-bulu. Dari situ dia berpikir, kenapa bisa tertarik? Padahal ini bukan magnet, ya kan? Magnet sudah diketahui saat itu bahwa magnet itu bisa menarik logam, ya. Nah ini batu kan bukan magnet, kenapa bisa batu menarik bulu? Nah itu yang diamati, akhirnya listrik statis ini ditemukan, ya. Kalian tadi sudah menemukan bahwa muatan listrik ada 2. Ada muatan positif, ada muatan negatif. Kemudian, jadi muatan yang berpindah adalah muatan negatif, ya. Muatan negatif yang berpindah. Kemudian interaksi antar muatan ada 2. Ada yang tarik menarik dan ada yang tolak menolak. Nah sekarang coba gatal. Kalau ini apa yang terjadi? Tarik menarik atau tolak menolak? Tolak menolak. Kalau negatif dengan negatif? Tolak menolak. Kalau positif dengan negatif? Pintar mereka? Paham. Nah sekarang, selain ingatan kalian bahwa kalau benda digosok, maka yang menggosok itu pindah elektronnya. Ada juga disebut dengan deret tribolistrik. Nah, apa itu deret tribolistrik? Perhatikan nih. Benda akan bermuatan negatif jika digosok dengan benda di atasnya. Ya. Jadi misalnya plastik. Kalau plastik digosok dengan benda di atasnya, maka plastik akan menjadi bermuatan negatif. Ya. Tapi kalau digosok dengan benda di bawahnya, maka dia akan menjadi bermuatan positif. Ya. Misalnya, coba jawab ini.
hasil percobaan kalian hari ini nomor 1 coba kesimpulannya dibaca. Nadia, baca Nadia. Berdiri Nadia. Coba berdiri Nadia. Listrik source adalah listrik yang tidak mengalir tapi muatannya dapat kesimpulan. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir tapi muatannya dapat berpindah dengan cara digosokkan. Nomor 2, muatannya listrik ada positif dan negatif. Nomor 3, interaksi yang terjadi antara muatan adalah tarik menarik dan tolak menolak. Terima kasih Nadia. Sudah mengikuti proses pembelajaran hari ini. Silakan amankan ini buku semua nak. Kalau di tengah buku tak semua bukunya. Ya, semua buku. Semua nak, rapikan di tengah. Kasih rapi di tengah. Itu teman tanah tumpuk semua. Pusat. HP termasuk HP. Taruh HP di tengah. Oke. Jadi ibu akan lakukan penilaian, ya. Ada 2 nanti saya kasih di kertas. Ada untuk penilaian sikap dan ada penilaian pengetahuan. Penilaian sikap itu kalian checklist saja, ya. Kalian checklist. Kemudian ini penilaian pengetahuannya. Ada lembar jawabannya di halaman paling belakang. Disilang jawaban yang benar. Oke. Jadi kerjakan secara jujur. Namanya ditulis di belakang, nah, ada di belakang lembar jawaban. Tidak usah di atas. Tidak usah pakai atas. Jawab betul-betul nah. Silakan dikerjakan. Jangan kerjasama kan? Jangan kerjasama, kerja sendiri-sendiri. Di belakang ada lembar jawaban, di belakang sekali. Oh, nah itu lembar jawabannya. Sorry. Ada lembar jawabannya di sini. Pakai masker tanah. Selesai melakukan penilaian ya, sudah semua. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang hukum kolom, ya, hukum kolom. Jadi pelajari kembali materinya ini, sambungannya tadi listrik statis ya, ada di sini. Jadi sebelum kita tutup, kita berdoa kembali. Silakan kakak. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa pulang. Doa dimulai. Oke, terima kasih anak-anak ya. Jadi tetap
Oke, saya akhiri. Assalamualaikum.